Manu semahe, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di dalam ibadah minggu pagi hari ini, dan ibadah kita akan dipimpin oleh pendeta Nyonya Susanto Alano, sarjana teologi, dan kita akan memakai kata ibadah minggu yang keempat. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita masuk di dalam ibadah. Untuk itu jemaat diundang berdiri, kita memuji Tuhan dengan pujian Elo Misa, Elo Mawatuge, dengan ragam hari Minggu, hari yang mulia. Dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu. Nats pembimbing kita di pagi hari ini terambil dalam Efesus 4 ayat 7 berkata, "Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus." Tuhan persilakan. Kita sambut pujian bersama dengan hidungkan pujian Mau Enes Ditanggungan dengan ragam Allah hadir bagi kita. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama menghayati tata hidup baru sebagaimana yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Kolose 3 ayat 12 sampai dengan 17. Firman-Nya berkata, "Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi-Nya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu.
Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jemaat undang berdiri. Marilah dengan kerendahan hati kita bersama-sama mengaku dosa kita, dan kita akan mendengar pembacaan tata hidup baru sebagaimana dikatakan dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10 berkata, jika kita berkata bahwa kita telah berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sebab itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan sambil mengaku dosa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, kami mengaku dengan segenap hati bahwa kami ini adalah orang-orang berdosa yang selalu bertindak tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami sama seperti domba yang sesat, masing-masing mengikuti jalannya sendiri. Kami tidak melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Kami lebih suka melakukan apa yang Engkau larang. Kami mengaku jika Engkau tidak menolong kami, maka kami tidak sanggup melaksanakan perintah-Mu sesuai kehendak-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Maha Pengasih dan Penyayang yang tidak menghendaki kami binasa, melainkan supaya kami bertobat dan meninggalkan segala sesuatu yang tidak Engkau kehendaki, lalu hidup di dalam keselamatan. Karena itu kami mohon, ampunilah dosa kami, ya Tuhan Yesus, Anak Domba Allah, yang menanggung dosa isi dunia. Kasihani dan taruhilah hati kami, agar kami layak disebut anak-anak Tuhan. Amin. Kita menyambut dengan pujian Mampia tanpa sisie dengan ragam adakah tempat baginya. Firman Tuhan berkata, sekalipun dosa merah seperti kemisi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain disumpah akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan Yesus juga berkata, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Maka barang siapa yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan Allah, maka kami sebagai hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa dosa kita semua sudah diampuni demi nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita menyambut pengampunan dosa dan berita anugerah
dengan memuji Tuhan dengan pujian dan taliga suka kue Yesus, ragam Yesus memanggil, mari segera. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan kehidupan kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kekal yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh memasuki minggu terakhir di bulan Juli. Kami percaya Tuhan, perjalanan kehidupan kami hanya karena Tuhan sendiri yang ada bersama-sama dengan kami. Engkau memberi kekuatan, Engkau memberi kesehatan, bahkan Tuhan sudah memberi berkat dan perlindungan bagi kami, sehingga sampai saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan yang sangat baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Terkadang Tuhan kami sering meninggalkan Engkau, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini Tuhan, sebelum kami melangkah di minggu yang baru, kami akan kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau dengan kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami Tuhan saat ini, dan biarlah firman kami ini bukan hanya kami baca, tetapi dapat kami mengerti karena Roh Kudus sendiri yang menerangi hati kami. Hamba-Mu Tuhan, biarlah Engkau memakai bibir mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman, sehingga semua yang disampaikan benar-benar berasal dari Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan melalui perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 48 ayat 1 sampai dengan 22. Kejadian 48 ayat 1 sampai dengan 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, "Ayahmu sakit." Lalu dibawanyalah kedua anaknya Manasye dan Efraim. Ketika diberitahukan kepada Yakub, "Telah datang anakmu Yusuf kepadamu," maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduklah ia di tempat tidurnya. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, "Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz di tanah Kanaan dan memberkati aku, serta berfirman kepadaku, Akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang mempunyai mereka. Akulah yang akan mempunyai Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simeon. Dan keturunanmu yang kau peroleh sesudah mereka, engkaulah yang mempunyai. Tetapi dalam pembagian warisan
nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya itu. Kalau aku pada waktu perjalananku dari Padan, aku kematian Rahel di tanah Kanaan di jalan, ketika kami tidak berapa jauh dari Efrata, dan aku menguburkannya di sana di sisi jalan tepi ke Efrata, yaitu Bethlehem. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, siapakah ini? Jawab Yusuf kepada ayahnya, inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini. Maka kata Yakub, dekatkanlah mereka kepadaku supaya ku berkati mereka. Adapun mata Israel telah kabur karena tuannya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya, dan mereka dicium serta didekat oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi, tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu. Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia bersujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannya mereka kepadanya, tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Sesudah itu diberkatinya Yusuf. Katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung, letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya. Tetapi ayahnya menolak, katanya, aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Lalu diberkatinya mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati. Demikianlah Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung-punggung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amoni. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan.
hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Haleluya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita memberikan persembahan kita. Untuk itu kita memuji Tuhan dengan pujian ini emang kita dipakai ragam sekarang bersyukur. Mari kita berdoa, dan setelah berdoa kita kembali memuji Tuhan dengan pujian ayatnya yang kedua. Ini emang kita terima kasih ragam sekarang bersyukur. Untuk itu mari kita satu di dalam doa. Di dalam keagungan kasih setia Tuhan, di dalam pertolongan Tuhan yang tidak pernah putus-putusnya dalam kehidupan kami, di mana pagi hari ini Tuhan kami boleh memuji, memuliakan akan Engkau. Dan saat ini kami jemaat-Mu sudah memberikan persembahan kami. Kami tahu semuanya itu bersumber daripada-Mu ya Bapa, melalui pekerjaan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan biarlah persembahan ini dapat kami kelola dengan baik, agar dapat menjadi berkat, bahkan menjadi perluasan pelayanan di tengah-tengah jemaat Pengemis Galilea. Inilah kami Tuhan umat-Mu, kasihani kami dan ampuni dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa persembahan kami. Amin. Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Puji Tuhan, kita masih Tuhan beri kesempatan untuk tetap bersekutu di dalam Tuhan Yesus. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebagaimana yang sudah kita baca tadi. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, oma-opa yang Tuhan Yesus kasihi, sampai hari ini masyarakat kita khususnya di Indonesia ini masih menjunjung yang namanya hak kesulungan, khususnya dalam hal warisan. Anak sulung itu mendapat bagian
sebagaimana yang sudah kita baca dalam Alkitab di saat ini, di mana Yusuf menegaskan kepada ayahnya Yakub ketika Yakub akan memberkati anak-anak Yusuf. Kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana perjalanan kehidupan Yusuf sampai dia berada di Mesir dan sampai orang tuanya juga saudaranya turut ada di Mesir. Dan kini saatnya ketika Yusuf sudah berkeluarga dan mempunyai 2 anak, dia datang kepada orang tuanya yang saat itu sedang sakit. Ia membawa kedua anaknya, yaitu Manasye, anak yang sulung, dan juga yang kedua adalah Efraim. Dan ayat yang kelima dan keenam di sana dikatakan bahwa Yusuf atau Yakub mengisyaratkan bahwa anak-anak Yusuf yang lahir di Mesir itu adalah miliknya, milik Yakub. Bahkan menyebut kedua anak Yusuf itu pun yang mendahulukan Efraim. Dia berkata, akulah yang mempunyai mereka, akulah yang mempunyai Efraim dan Manasye. Sesudah itu keturunanmu barulah engkau punya. Siapa yang punya berdaulat penuh terhadap miliknya, sama seperti Efraim dan Manasye, maka Yakub bebas memberkati mereka sesuai kehendaknya. Di saat matanya telah kabur karena usia tua, Yakub meminta didekatkan kedua anaknya itu, dan Yusuf seperti biasa menempatkan Manasye di bawah tangan kanan Yakub dan Efraim berada di sebelah kiri Yakub. Dan ayat ke-14 dikatakan, tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya itu bersilang, ya. Tidak begini, bersilang. Walaupun Manasye yang sulung, dia mendapatkan bagian yang kedua. Yusuf melihat ini adalah sesuatu yang keliru atau suatu kesalahan yang sangat fatal. Karena itu ia mencoba meluruskan semuanya sesuai dengan yang dia harapkan. Tetapi Yakub menolak pandangan Yusuf. Ia tetap merasa Yakublah yang benar, dan ia melakukan sesuai dengan caranya, bahwa ia tahu semuanya itu. Walaupun bungsu, namun Efraim akan jauh lebih berkuasa dari Manasye yang sulung. Ya, Manasye pun tetap menjadi besar. Satu hal yang menarik di sini adalah dari pemberkatan Efraim dan Manasye adalah menggunakan kekuasaan yang dimiliki sesuai dengan berkatnya demi membangun hidup banyak orang serta konsisten pada hidup di hadapan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, apapun berkat itu menjadi satu hal yang wajib harus diteruskan. Dari uraian yang tadi disampaikan dalam pembacaan kita, ada beberapa hal yang dapat kita petik di
dalamnya sebagai pelajaran iman bagi kehidupan kita. Pertama, dari bacaan ini dapat kita simpulkan bahwa tetaplah hidup di jalan Tuhan. Saudara-saudara, Yusuf yang telah pergi ke Mesir, tapi dia tidak meninggalkan Tuhan. Dia tetap menghormati orang tua yang adalah seorang hamba Tuhan, menjalani hidup dengan berbagai aktivitas. Tuntutan bagi kita secara terus-menerus adalah kita berkarya dengan sungguh-sungguh, tidak melupakan Tuhan yang adalah dasar dan sumber kehidupan kita. Tuhan selalu ada, dan baiklah kita selalu memasrahkan diri dalam seluruh perjuangan kehidupan kita hanya kepada-Nya, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kepasrahan ini membuat kita akan selalu berpikir positif terhadap segala sesuatu. Itu hal yang pertama, bahwa kita harus tetap hidup di jalan Tuhan. Hal yang kedua yang mau disampaikan di sini adalah baiklah kita senantiasa menjunjung kedaulatan Tuhan, sama seperti Efraim yang mendapatkan berkat utama dari kakaknya Manasye. Kita pun harus mengakui bahwa Tuhan berdaulat untuk mengatur berkat kepada kita masing-masing. Pasti berkat kita tidak sama, bahkan sering tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi satu kesadaran penting bagi kita adalah apapun berkat yang datang dalam kehidupan kita, itu adalah hak Tuhan untuk menentukannya untuk kita masing-masing. Tuhan berdaulat penuh dalam seluruh kehidupan kita. Jika kita memahami hidup seperti ini, saudara-saudaraku, pasti kita selalu dipenuhi dengan rasa sukacita. Kita akan senantiasa bersyukur apapun berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita tidak akan ada rasa iri dalam hati kita, tidak ada rasa dengki apalagi cemburu untuk berkat-berkat yang diterima oleh orang lain yang diminta kepada kita. Kita harus mengakui bahwa Tuhan berdaulat penuh untuk perjalanan kehidupan kita. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, hendaklah kita mencari berkat. Kita percaya bahwa hidup kita ini hanyalah karena berkat Tuhan. Apapun yang kita terima, apapun yang kita dapat, itu adalah berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita diberkati adalah untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Berkat untuk Efraim dan Manasye sesungguhnya bukan hanya untuk pribadi mereka sendiri atau untuk keluarga mereka sendiri, tetapi melalui mereka tujuan berkat itu sangatlah luas, yaitu dapat dirasakan dan dinikmati oleh orang lain. Bahkan disebutkan menjadi cikal bakal terbentuknya satu bangsa yang didasarkan keyakinan kepada Tuhan secara turun-temurun. Berkat yang sejati bukan menerima, tetapi memberi. Jadi kalau seperti yang senantiasa kita sampaikan kepada gereja atau sesama kita, itu karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Berhadapan dengan pergumulan hidup secara pribadi,
dan juga pergumulan yang cukup panjang yang sama-sama kita rasakan akibat pandemi COVID-19 ini. Kita dilatih kesadaran kita dan kesabaran kita serta iman kita untuk tetap pasrah dan memberi tempat pada kedaulatan Tuhan yang menentukan perjalanan kehidupan kita. Biarlah berkat-berkat-Nya yang bersilang seperti kata Nats dalam Nats pembimbing kita dalam Efesus 4 ayat 7, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus, dapat kita gunakan dengan baik dan benar serta mampu menjadi berkat bagi sesama kita, agar dengan berkatnya juga kita diberi kekuatan untuk terus memasyurkan dan memuliakan nama Tuhan. Ibu saudara-saudaraku, oma opa, selamat menikmati berkat-berkat Tuhan, dan ingat kita akan menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama kita. Terpuji Tuhan Yesus. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan berita keselamatan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita kepada sepenuh hati bersama-sama dengan keesaan seluruh umat percaya di sepanjang abad dan di segala tempat. Diundang kita semua berdiri. Hendaklah kita semua berucap, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik dan Bumi, dan pada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga dan di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Mari kita bersama-sama satu dalam doa sapaan. Kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan kepadamu, karena Engkau teramat baik dalam kehidupan kami. Engkau selalu mengingatkan kami Tuhan betapa besar kasih sayang Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari, dan firman Tuhan mengingatkan bagi kami bahwa kami harus senantiasa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan Tuhan, kami harus menyadari bahwa Tuhan sesungguhnya memberi berkat-berkat bagi kehidupan kami, sekalipun berkat itu berbeda dalam pandangan kami manusia, tetapi sesungguhnya Tuhan lebih mengerti. Tuhan berdaulat untuk kehidupan kami. Bahkan Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk menjadi saluran berkat bagi dunia di mana kami berada, agar banyak orang percaya bahwa Tuhan Yesus telah menyelamatkan kehidupan di dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Bapa kekal dalam kerajaan surga, saat ini dengan penuh kerendahan hati kami mau menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa secara khusus untuk jemaat kami di Miss Galilea, di mana Tuhan Engkau senantiasa memberkati, menyertai semua pengurus bahkan hamba Tuhan yang Tuhan hadirkan dalam persekutuan jemaat ini. Tuhan senantiasa mengiringi langkah mereka
di mana Tuhan setiap minggu Tuhan memberi kekuatan kemampuan bagi mereka untuk menyampaikan firman Tuhan lewat ibadah minggu, lewat streaming, dan jemaat Tuhan boleh menyaksikan, mengikutinya di rumah masing-masing. Biarlah itu menjadi berkat bagi seluruh jemaat Kudus Galilea, dan mereka tetap mengucap syukur kepada-Mu. Tuhan Bapa dalam surga, secara khusus kami mengucap syukur untuk berkat-berkat yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan jemaat-Mu ini, mereka yang Tuhan telah tambahkan usianya hari ini tanggal 26 Juli, yaitu Bapak Rigel Daniel Kasiuhe. Tuhan berkat-Mu, biarlah memberi sukacita, memberi kekuatan, damai sejahtera. Juga Saudara Eko Arifianto Lumunang pada tanggal 28 Juli yang akan datang, anak Hans Gemar Situmayang pada tanggal 29 Juli, Saudara Angelia Yuliani Bento pada tanggal 30 Juli, dan juga Ibu Reda dan Herman Kampona pada tanggal 30 Juli, Bapak Julius Andrian Rapisela pada tanggal 30 Juli, dan juga Saudara Erin Yakob Kainader pada tanggal 31 Juli, Ibu Hartuti Sasue pada tanggal 1 Agustus, Bapak Situmayang pada tanggal 1 Agustus, anak Feva Adrilia Katiang pada tanggal 1 Agustus, dan juga anak Benhard Setiawan Marpau pada tanggal 1 Agustus. Puji Tuhan, kami naikkan bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan usianya di minggu yang akan datang. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan terus berlimpah, bahkan sukacita, damai sejahtera, keselamatan mengiringi perjalanan kehidupan mereka, sehingga minggu yang akan datang mereka boleh menaikkan syukur kepada-Mu lewat persekutuan jemaat Kudus Galilea ini. Sertai mereka apapun yang menjadi rencana masa depan mereka, Tuhan kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu, dan Engkau menyertai pertumbuhan bagi anak-anak dalam mengenal akan kasih Tuhan. Ya Tuhan Bapa dalam surga, kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, baik yang di rumah ataupun yang di rumah sakit. Khususnya Tuhan kami berdoa untuk Ibu Sumarni Wonuma yang saat ini dalam masa pemulihan. Tuhan, Engkau mengasihi Ibu kekasih kami ini. Tangan Tuhan yang penuh kuasa saat ini Tuhan, Engkau menjamahnya, Engkau menyembuhkan dia, memberi semangat akan menerima berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang tidak dapat kami sebutkan. Tuhan ada di sana, Tuhan bersama-sama dengan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga yang berduka cita dengan dipanggil pulangnya Saudara Siti Halimah Laura Sireka pada hari Sabtu tanggal 25 Juli kemarin jam 4 pagi. Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan keluarga. Engkau memberi kekuatan, memberi penghiburan, sehingga Tuhan, duka cita yang mereka rasakan akan berganti dengan ungkapan syukur, karena mereka akan melihat bahwa di balik peristiwa duka cita ada perbuatan Tuhan yang baik. Engkau berkati selalu Tuhan perjalanan kehidupan keluarga ini, agar mereka senantiasa hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Tuhan berkati kehidupan mereka semua, sehingga sepanjang minggu yang akan mereka jalani, mereka turut merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, dalam upaya menangani COVID-19 ini. Kami
kami percaya Tuhan, jalan keluar terus Tuhan berikan bagi mereka. Engkau juga melindungi, memberi hikmat bagi pimpinan kami Bapak Presiden Jokowi Dodo. Kiranya Tuhan Engkau melindungi kehidupannya bersama keluarga-keluarganya. Terima kasih ya Bapa dalam kerjaan surga. Inilah doa kami. Banyak hal yang akan kami minta dengan Tuhan. Kami mengakui kami penuh dengan keterbatasan untuk menuturkannya satu persatu. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Dan seluruh doa ini kami alaskan dalam doa yang Tuhan ajarkan bagi kami semua. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah semua kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita menutup ibadah minggu pagi hari ini, kita masuk di dalam warta jemaat, dan atas nama majelis dan jemaat menyampaikan terima kasih atas pelayanannya Ibu Pendeta Nyonya Susanto Alanos, Sarjana Teologi, yang sudah memimpin ibadah pada minggu pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan bersama dengan keluarga. Dan ada berita duka, telah berpulang ke rumah Bapa di surga Saudari Siti Halimah Laura Siregar pada hari Sabtu 25 Juli 2020 pada jam 4 pagi. Atas nama majelis dan jemaat menyampaikan turut berduka cita bagi keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan di dalam menjalani kehidupan ini. Dan ucapan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun dalam seminggu yang akan datang. Pertama, Bapak Rigel Daniel Kasiuhe tanggal 26 Juli 2020, Saudara Eko Ardivianto Rumonang tanggal 28 Juli, anak Hans Gemar Situmeang tanggal 29 Juli, Saudari Angelia Yuliani Bento tanggal 30 Juli, Ibu Reda Daherman Kamponang tanggal 30 Juli, Bapak Julius Adrian Rampisela tanggal 30 Juli, Saudara Erin Yakob Kainage tanggal 31 Juli, Ibu Hatutik Sasue tanggal 1 Agustus, Bapak Situmeang tanggal 1 Agustus, anak Faithful Adrielia Katiang tanggal 1 Agustus, anak Benhard Setiawan Merpaung. Dan demikianlah warta jemaat yang dapat kami sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah minggu pagi hari ini. Untuk itu jemaat diundang berdiri. Kita memuji Tuhan dengan pujian Yesus maningu ya ragam Yesus menginginkan datu. Semua
Cuma Tuhan, mari kita bersama-sama meneruskan kehidupan kita bersama berkat Tuhan. Mingguan semua berdiri dan kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat, silakan duduk, kita bersaat teduh. Sambil pendeta kembali ke tempat duduk, kita memuji Tuhan dengan pujian Mageng Seng Pemadawa. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. you
Amin.